Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 7, mungkin ini video pertama buat kalian di pelajaran bahasa Inggris. Biasanya mungkin kalian ngeliat video-video sebelumnya itu video-video untuk anak SD ya. Sekarang misalnya akan mulai video untuk anak SMP. Oke, kita akan mulai dengan chapter 6 yaitu bab 6 di kelas 7. Material for this chapter, materi untuk bab ini adalah yang pertama penggunaan what do dan what does. Lalu kita akan belajar present tense, dan yang terakhir kita akan belajar do you always and do you usually. Oke, ini silakan kalian catat materialnya. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita tinggal latihan aja. Oke. Nah, what is the difference between what do and what does? Oke, yang pertama, what itu sendiri artinya adalah apa. Nah, yang dibedakan dari sini adalah what do dan what does. Kita lihat penjelasannya. Do dipakai untuk subjek I, you, they, we, dan dua orang. Kita bahas dulu ya. I itu adalah saya, you itu adalah kamu, they itu adalah mereka, berarti dua orang di depan kamu, we itu adalah kami, dua orang, dan juga saya ikut masuk ke dalam komunitas tersebut, dan orang lain yang merupakan dua orang. Jadi kalau ada nama dua orang, kalian pakainya juga pakai do ya. Contohnya adalah what do they do? Apa yang mereka lakukan? Loh, kok ini do-nya double? Nah, sebenarnya ini do-nya bukan double. Ini ada penggunaannya masing-masing. Do yang pertama adalah auxiliary. Jadi sama, do sama does itu sama-sama auxiliary. Auxiliary itu adalah kata tambah yang tidak memiliki arti. Dia hanya petunjuk kalau misalnya ini adalah kalimat tanya. Jadi kalau do-nya dihilangkan, bisa jadi ini bukan kalimat tanya. Nah, sedangkan do yang kedua di sini artinya ada fungsinya adalah sebagai verb atau kata kerja yang artinya adalah lakukan. Jadi apa yang mereka lakukan, oke? Atau apa yang mereka lakukan. Nah, kalau di sini maksudnya lebih ke pekerjaan. They are students. Jadi mereka adalah siswa atau murid. Nah, sedangkan what does atau does sendiri dipakai untuk subjek she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti untuk benda, dan satu orang. Jadi kalau misalkan namanya satu orang, berarti dia pakainya what does. Oke, contohnya adalah what does she do? Oh, dia nanyain tuh pekerjaan perempuan itu apa? Kata dia gitu. Oh, she is housewife. Dia adalah ibu rumah tangga. Oke, sampai sini kita sudah membahas material yang pertama itu what do dan what does. Nanti akan ada tugasnya, silakan kalian catat dulu bagian yang ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini materinya agak panjang, jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kita akan membahas tentang present tense. Jadi, present tense itu adalah salah satu dari tenses. Salah satu dari bentuk tenses. Tenses present tense ini adalah yang paling dasar. Kenapa yang paling dasar? Karena ini tensesnya ini atau kalimatnya ini biasanya menyatakan habit, kebiasaan, fakta, kebenaran umum, atau situasi yang permanen. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin kalimat di dalam bahasa Inggris itu, misalnya kamu mau bikin kalimat menggunakan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, misalnya setiap hari saya pergi ke sekolah. Nah, ketika kamu bilang kemarin saya tidak pergi ke sekolah, itu tidak ada bedanya dengan di antara bahasa Indonesia. Tetapi ketika kamu menggunakan bahasa Inggris, dia akan memiliki perbedaan, bisa jadi perbedaan kata kerja, perbedaan penggunaan kalimatnya, dan lain-lain. Jadi itu yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, ya cuma membedakan itu hanya kalimat kata waktunya aja, keterangan waktu. Tapi kalau bahasa Inggris, dia bisa berubah bentuk. Oke. Nah, di dalam present tense atau tense tense di situ pola kalimatnya ada namanya positif, ada negatif, ada interrogative, atau kalimat tanya. Positif itu biasanya kalimat yang biasa, statement biasa. Tapi kalau negatif, dia biasanya kalimat yang ada kata not-nya atau tidaknya. Nah, sedangkan kalimat tanya biasa, dia diawali dengan kata tanya. Kalimat tanya ini ada dua versi, ada yang pakai 5W1H dan ada yang tidak menggunakan 5W1H. Silahkan dicatat ya. Oke, contoh kalimatnya. She is beautiful. She works as a policewoman. Ini kalimat yang menyatakan fakta. Nah, ada juga yang habit atau kebiasaan. I play basketball twice a week. She drinks coffee every morning.
kita lihat perbedaannya. Di sini She pakai is, menyatakan fakta. Kenapa dia pakai is? Karena dia merupakan simple present tense dan tidak mempunyai kata kerja. Jadi pakainya is. Nah, sedangkan di sini dia works. Biasanya kamu dengarnya work miss nggak pakai s. Kenapa dia pakai s? Nanti dijelasin ya. Di sini juga ternyata I play tapi nggak pakai s. Dia cuma play. Kenapa nggak plays? Kalau di sini dia drinks-nya pakai s. Kenapa nggak drink aja? Oke, nah kita lihat penggunaan the usage of simple present tense. Kita bedakan antara dua kalimat di sini. Ada I drink a coffee every day, she drinks a coffee every day. Apa bedanya dari kalimat pertama dengan kedua? Oke, yang pertama perbedaannya adalah di subjeknya. Yang satu pakai I, yang satunya lagi pakai she. Yang kedua ada drink. Yang satu drink, yang kedua adalah drinks. Nah, kita telusurin posisi-posisinya apa aja sih? Di sini ada I, yaitu subjek, ada drink, merupakan verb, a coffee, merupakan objek. Jadi drink ini bisa verb ini masuk ke dalam kata predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau verb sendiri itu artinya adalah kata kerja. Jadi predikat dibagi menjadi dua, yang pertama adalah kata kerja, yang kedua adalah bukan kata kerja. Nah, bukan kata kerja dibagi lagi. Ada kata sifat, kata benda, kata keterangan. Ya. Sedangkan everyday di sini, everyday adalah kata keterangan waktu yang artinya adalah setiap hari. Kita telusurin lagi bagian kalimat kedua. Yang pertama ada she, yaitu subjek. Ada drinks, dia merupakan verb yang bagian dari predikat. A coffee, dia juga objek. Dan sama, everyday adalah kata keterangan waktu. Nah, tadi kita telusurin, yang berbeda adalah verbnya dan juga subjeknya. Ternyata berpengaruh antara verb, kata kerja dengan subjeknya. Di sini, kenapa dia pakai yang satu pakai drink, yang satu pakai drinks? Ternyata perbedaannya di sini. Kalau misalnya awalannya atau subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu orang, maka dia tidak menggunakan s atau drink saja. Bisa diulangi. Jadi kalau misalnya dia kata subjeknya atau yang di awal kalimat yang merupakan I, you, they, we, dan lebih dari satu orang, misalnya nyebutinnya dua nama, tiga nama, dan lain sebagainya, maka tidak menggunakan s, hanya drink saja. Bisa dipahami? Sedangkan kalau dia satu orang, yaitu she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti untuk benda atau nama satu orang saja, maka dia pakai s, drinks. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, cara how to add s or es in the verb. Gimana caranya meletakkan s dan es dalam verb? Jadi ternyata si drinks ini nih, si drinks itu tidak selalu pakai s. Kata kerjanya tidak selalu pakai s. Ada juga yang pakai es. Nah, gimana cara membedakannya? Yang pertama, ada kata kerja yang ditambahin akhiran es. Jika yang pertama huruf terakhir itu adalah s, x, ch, sh, o, th, dan x lagi. Harusnya nggak usah ya. Jadi s, x, ch, sh, o, th. Contohnya ada kata mix. Nah, mix ini nggak mungkin jadinya mix tambahin s, mix. Aneh ya, jadi dibacanya mixes. Jadi di sini ditambahinnya es. Sama kayak watch. Watch itu nggak mungkin watch. Ada s-nya langsung di sini. Makanya langsung ditambahin es, watches. Ada juga rashes. Oke. Nah, ketentuan yang lainnya adalah dia akan berubah hurufnya jika huruf terakhir dari kata kerja. Ingat, hanya kata kerja. Huruf terakhir dari kata kerja yaitu huruf Y. Huruf Y diganti dengan I dan ditambah ES. Contoh ada kata try, huruf belakangnya Y, maka Y di sini dirubah jadi I dan belakangnya ES. ES-nya tetap ES. Ada juga cry, cry belakangnya Y dan hurufnya berubah menjadi I, lalu tambahkan ES. Dicatat ya. Oke, let's practice our lesson today. Kita lihat latihan yang pertama. Latihan yang pertama adalah silakan kalian rubah ini menjadi S atau ES. Bisa dikasih contoh satu. Ada fry. Fry itu dia huruf akhirannya apa?
Iya, huruf akhirannya adalah Y. Maka ketentuannya lihat lagi ke sini. Oh, dia kalau berakhiran Y, maka diganti I dan ditambah ES. Jadinya adalah fries atau fries. Lanjutkan dengan kata catch, cook, call, story, and discuss. Ingat ketentuannya cuma dua. Cuma dibagi menjadi dua, yaitu ditambah S atau IS. Dan kalau dia ditambah IS atau ES, nih SS, ES ini, ketentuannya lihat lagi di dua peraturan ini. Silakan lihat ditulis latihannya yang bagian ini. Oke. Di pause dulu kalau misalnya kelamaan, baru nanti lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oh, ternyata tinggal latihan nih. Latihan yang kedua, yang pertama adalah kalian tulis dulu soalnya, lalu nanti di bawahnya salin seperti ini. Contohnya, I always help my mom. Yang di dalam kurung ini yang akan berubah. Misalnya ulangi, kalian tulis dulu soalnya, lalu di bawahnya itu semuanya sampai bawah nomor 5. Nanti di bawahnya kalian tinggal salin jawaban yang benar. Contoh, yang satu nih, I always help my mom. Jawaban yang benar adalah I always help my mom. Atau kalian boleh tulisnya tidak berubah. Misalnya nomor satu jawaban, answers. Nomor satu, tidak berubah. Karena apa? Help-nya ini tidak berubah, tidak menjadi helps. Kenapa nggak jadi helps? Iya, karena subjeknya I. Jadi kamu lihat di kata-kata pertama dari setiap soal. Soalnya ada 6 ya, ini soal pertama. Ini contoh soal, ditulis juga contoh soalnya. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Ingat tinggal di pause aja kalau kalian belum selesai nulis soalnya. Oke. Nah, sampai sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu do you. Do you dalam bahasa Indonesia artinya adalah apakah kamu. Nah, yang membedakan adalah usually dan sama always. Do you usually artinya adalah apakah kamu biasanya. Nah, contoh kalimatnya adalah do you usually go to school by bike? Apakah kamu biasanya pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Mulai ada yang tanya, oh nggak salah kelas 7 atau kelas 8 lupa. Miss, bedanya bike sama bicycle itu apa sih? Bike itu adalah singkatan dari bicycle. Jadi dipersingkat dari bike. Jadi antara bike sama bicycle ya sama aja. Oke, sama kayak fridge sama refrigerator. Itu sama, cuma beda singkatan aja. Sedangkan do you always adalah apakah kamu selalu bla 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 bla. Nah, di sini dia pakainya do you always come early. Artinya apakah kamu selalu datang sebelum waktunya atau lebih pagi, bahasa gampangnya kayak gitu. Oke, nah jadi misalnya review, tugas kalian yang pertama adalah silakan kalian tulis catatannya. Ingat dipisah, maksudnya dipisah catatannya dulu sampai selesai. Ini juga ada sampai yang do you, semuanya dicatat. Kalau udah selesai, baru kalian masuk ke latihan. Latihannya yang pertama adalah di sini, let's face it our lesson today. Ditulis juga judulnya, lalu ditulis bawahnya, dan cari artinya. Fry itu artinya apa, catch itu artinya apa, cook itu artinya apa, discuss itu apa, story, dan sebagainya. Baru latihan yang kedua ditulis. Kalau sudah selesai, kalian foto. Fotonya ada dua. Yang pertama foto kalian saat mengerjakan, yang kedua foto jawabannya. Yang ini dikirimnya Japri. Oke? Nah, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti kita akan diskusikan di chat room saja atau di aplikasi WhatsApp. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau ada yang kurang jelas, boleh tulis di komen, nanti bisa dijawab. Oke, kalau gitu bisa diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye.